Halo semuanya, kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah Elektronika Daya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan simulasi penyiaran 3 fasa menggunakan MATLAB. Baik, perkenalkan, nama saya Gyomaros Pandiangan dengan NIM 5243230042. Saya Paris Manarida Tanggang dengan NIM 52422300003. Dengan saya HP Lerian Seragi dengan NIM 5243530010. Baik, mari menyaksikan videonya untuk mengetahui bagaimanakah penyiaran 3 fasa itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasinya menggunakan aplikasi MATLAB, yang dimana di sini ada beberapa komponen yang kami gunakan, dan ini adalah suatu rangkaian sebelum difilter ataupun hanya menggunakan beban saja. Dimana di sini ada komponen yang itu salah satunya power guide yang dia berfungsi sebagai konfigurasi untuk simulasi sistem dayanya, dan ada juga tripas source ataupun sumber tegangan 3 pasanya, dan ada juga tripas untuk menghitung ataupun mengukur tegangan dan arusnya. Karena kita menyiarkan gelombang penuh, kita menggunakan 6 dioda. Di sini menggunakan universal bridge sebanyak 6 buah. Begitu juga untuk pulse generatornya, yang dimana itu untuk sinyal pemicunya, dan ada juga pengukur arusnya dan pengukur tegangannya, beserta akan terlihat nanti gelombangnya di scoop ini. Jika kita klik ataupun kita run, akan keluar gelombang 3 pasanya, arusnya beserta tegangan yang sudah disearahkan. Mari kita coba run. Baik, di sini adalah gelombang ataupun grafiknya setelah kita run tadi dari aplikasi MATLAB-nya, yang dimana gambar yang pertama ini ada 3 grafik. Yang gambar grafik pertama itu adalah melambangkan tegangan 3 pasanya ataupun tegangan sumber tadi, yaitu 3 pasa. Dan untuk grafik kedua ini adalah bentuk grafik arusnya. Nah, yang dimana kita tahu ini arusnya hanya mulai mengalir setelah sudut ataupun penyalaannya tercapai, yaitu 30 derajat. Yang dimana arus outputnya yang dihasilkan pada rangkaian tersebut ataupun yang telah disearahkan. Selanjutnya ini adalah bentuk tegangan DC-nya, yang dimana ini adalah outputnya. Ini nampak lebih halus karena dia karena terlihat stabil juga, karena 3 pasa ini kontribusinya untuk mengisi jeda yang kosong. Jadi riak ataupun riak-riaknya ini sangat halus sekali dibandingkan pada 1 pasa. Selanjutnya akan kita buktikan untuk yang menggunakan filter. Di sini saya akan menjelaskan komponen yang sudah di filter. Kita lihat di sini sudah ada filternya. Saatnya kita akan merunningkan komponennya. Baiklah, di sini kita sudah melihat hasil gelombang dari rangkaian tersebut. Sehingga kita melihat bahwa pada yang kedua ini kita melihat bahwa rangkaiannya memiliki banyak riak, yang dimana itu sebelum difilter. Dan yang ketiga ini adalah gelombang yang sudah difilter. Bisa kita lihat di sini riaknya sudah hampir hilang atau gelombangnya mendekati garis lurus, di mana bahwa tegangan DC itu adalah garis lurus. Baik semuanya, dari simulasi yang kami lakukan dapat kita bandingkan penyiaran 3 fasa itu menghasilkan tegangan DC yang lebih halus dan lebih stabil dibandingkan penyiaran 1 fasa. Hal ini disebabkan karena frekuensi riak yang lebih tinggi pada penyiaran 3 fasa, sehingga amplitudo riaknya lebih kecil. Selain itu, daya keluaran penyiaran 3 fasa lebih besar dan efisiensinya lebih tinggi, sehingga lebih cocok digunakan untuk beban daya besar dan aplikasi industri. Misalnya motor DC yang membutuhkan riak yang lebih halus. Untuk penyiaran 3 fasa ini, sebelum difilter itu keluaran penyiaran 3 fasa masih mengandung riak.
atau ripple meskipun relatif kecil dibandingkan penyara satu fasa. Tegangan DC yang dihasilkan belum sepenuhnya rata sehingga kurang ideal untuk rangkaian yang membutuhkan suplai DC yang sangat stabil. Jadi penyara 3 fasa sesudah difilter ini dia menggunakan misalnya kapasitor. Riak tegangan dapat dikurangi secara signifikan. Tegangan keluar menjadi lebih halus, mendekati DC murni dan lebih stabil. Hal ini meningkatkan kualitas catu daya serta kinerja umur komponen yang akan disuplai. Sekian dari kesimpulannya. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi yang bisa kami tampilkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jika ada saran dan solusi dari kalian tolong dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.